Shalom adik-adik Joycat semuanya, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak adik-adik semuanya untuk kita bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih bisa berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin supaya kami bisa beribadah dengan fokus dan kami bisa memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik Joycat semuanya, siapa yang hari ini bersuka cita? Ayo, yang bersuka cita boleh angkat tangannya dong. Nah, hari ini karena kita bersuka cita, kita mau sampaikan ke Tuhan Yesus kalau kita sedang bersuka cita ya. Yuk, kita nyanyiin lagu ini sama-sama dengan semangat ya. Citaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik semuanya, adik-adik, siapa di sini yang punya saudara?
punya kakak atau punya adik? Siapa? Hayo, aku juga punya. Tapi adik-adik tahu nggak kalau di dalam Tuhan Yesus seiman, kita semua yang ada di sini, adik-adik sama aku sama kakak-kakak semuanya, kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Nah, kita mau nyanyiin lagu ini ya. Kita mau nyanyiin lagu yang menyatakan bahwa dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Yuk kita nyanyiin sama-sama ya adik-adik. Semuanya boleh bangkit berdiri, boleh loncat-loncat, boleh nari-nari, gak apa-apa. Kita semuanya kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Semuanya kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng buat Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak adik-adik semuanya untuk kita nyanyiin satu lagu lagi ya. Kita mau mempersiapkan hati kita mau lembutkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Adik-adik semuanya, kita sama-sama nyanyiin lagu ini dengan sepenuh hati. Boleh tutup mata, boleh sambil berdoa ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Terpuji nama Tuhan, adik-adik. Sekarang kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan lupa ya, pujian dan penyembahan kita hari ini kita bawa terus sepanjang hidup kita, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ya adik-adik semuanya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu aku mau ajak kita semua untuk berdoa lagi yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami bisa menjadi pujian yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu, supaya kiranya apa yang disampaikan kami bisa terima dengan sepenuh hati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan Kak Sri. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah cerita. Nah, sebelum kakak bercerita, yuk mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa bertemu meskipun melalui online. Kami percaya bahwa Engkau ada di setiap rumah adik-adik saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberikan kemampuan bagi adik-adik dan bagi kami semua untuk mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat tidak dengan tokoh ini yang pernah diceritakan oleh Kakak Sari 2 minggu lalu? Dia adalah tokoh yang akan pergi menganiaya pengikut Kristus, tapi dibutakan oleh Tuhan dan dia bertobat menjadi pengikut Kristus. Ada yang masih ingat tidak dia siapa adik-adik? Ya, betul, dia bernama Paulus. Tadinya dia bernama siapa? Saulus, tapi ketika bertobat dia diubahkan menjadi bernama Paulus. Nah, kakak juga mau memperkenalkan salah satu tokoh lagi nih sama adik-adik. Yang ini gambarnya. Nah, kalau yang ini kita sebut namanya Barnabas. Siapa adik-adik? Barnabas. Kitab bacaan minggu ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 12. Kitab apa adik-adik? Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik di rumah bisa baca bersama-sama dengan mama atau papa di rumah ya adik-adik. Yaitu cerita mengenai Paulus dan Barnabas. Pada suatu hari, ketika Paulus dan Barnabas serta pengikut Kristus yang lain berdoa
sedang beribadah dan berpuasa kepada Tuhan, maka Roh Kudus berkata, "Aku mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi ke Pulau Siprus." Nah, adik-adik, Paulus dan Barnabas mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Mereka pergi ke Pulau Siprus. Sesampainya mereka di sana, mereka berkeliling untuk menyampaikan kabar sukacita dari Allah di rumah-rumah ibadah. Nah, waktu Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Elimas. Siapa adik-adik? Dia adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu. Apa itu tukang sihir adik-adik? Tukang sihir adalah mereka yang melakukan perbuatan ajaib tapi dengan kuasa gelap. Sedangkan nabi palsu adalah mereka yang menyampaikan kabar tidak baik, kabar bohong, kabar yang disampaikan bukan mengenai Tuhan Yesus. Tadi namanya siapa adik-adik? Namanya Elimas. Adik-adik, Elimas ini berteman baik dengan gubernur di pulau itu, di Pulau Siprus. Elimas ini selalu berusaha membelokkan iman yang dimiliki oleh gubernur. Iman yang benar, dia membelokkan iman yang benar, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu menghalang-halangi jika Paulus dan Barnabas menyampaikan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Dia selalu Selalu menghalang-halangi. Dia membelokkan imannya gubernur. Melihat hal jahat yang dilakukan Elimas, Barnabas dan Paulus memandangnya dengan serius, adik-adik. Dan Paulus Barnabas berkata, "Hai, engkau anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa kebohongan dan membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Lihat, tangan kuasa Tuhan akan datang dan akan membuat engkau buta. Matahari pun tidak dapat engkau lihat, sehingga engkau harus dituntun oleh orang." Paulus dan Barnabas berkata seperti itu kepada Elimas. Dan semua yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas pun terjadi, adik-adik. Elimas menjadi buta. Melihat hal itu terjadi, adik-adik, percayalah gubernur kepada Tuhan Yesus. Gubernur menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gubernur menjadi percaya kepada Tuhan Yesus berkat kabar berita yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, adik-adik. Nah, adik-adik, dari kisah Paulus dan Barnabas kita boleh belajar ya adik-adik. Yang pertama yaitu Barnabas dan Paulus saling bekerja sama untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak takut untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah juga boleh bekerja sama untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk menebus kita yang berdosa ya adik-adik. Adik-adik gak usah malu untuk memberitakan Tuhan Yesus. Adik-adik gak usah takut untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada
siapa saja adik-adik? Bisa kepada saudara kita yang lain, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara, atau siapapun ya adik-adik, dimanapun adik-adik berada ya. Nah, yang kedua, kita juga harus bekerja sama di rumah juga. Bisa ya adik-adik, kita kerjasamanya apa adik-adik? Adik-adik bisa membantu orang tua. Membantu orang tua dalam hal apa? Bisa juga bekerja sama membantu beresin mainan atau menyapu juga bisa adik-adik. Bekerja sama dengan orang tua di rumah. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Paulus dan Barnabas yang Tuhan utus? Siapa adik-adik, siapa yang mau seperti Paulus dan Barnabas? Nah, kakak yakin kita semua mau seperti Paulus dan Barnabas ya adik-adik. Nah, kalau mau seperti Paulus dan Barnabas, yuk adik-adik kita bisa sampaikan ayat hafalan minggu ini kepada mama papa, kakak adik, atau kepada opa oma, atau siapa saja yang ada di rumah kita, saudara kita ya adik-adik, atau teman-teman kita juga. Yuk kita mau sampaikan ayat hafalannya, ada di 1 Korintus 3 ayat 9a. 1 Korintus 3 ayat 9a. Kami adalah kawan sekerja Allah. Yuk adik-adik, satu kali lagi ya, kita baca bareng-bareng. 1 Korintus 3 ayat 9a. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Demikian firman Tuhan dari Kak Sri. Kita mau berdoa yuk adik-adik. Kita mau akhiri ibadah kita dengan berdoa hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar Tuhan dari Paulus dan Barnabas untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sertai dan bimbing kami semua untuk dapat berani menceritakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus bagi siapapun yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal tentang Engkau Tuhan Yesus, baik itu kepada saudara kami, teman-teman kami, atau siapapun Tuhan, agar semuanya dapat mengenal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan kepada kami semua. Tuhan tolong berikan kesehatan kepada kami semua dan kepada orang tua kami juga Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan orang tua kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami telah mendapat berkat dari puji-pujian, juga dari setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Semua katakan amin. Sampai jumpa adik-adik semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada, menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.